Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Sudah lama saya tidak membuat tutorial peci, jadi kali ini kita akan belajar membuat peci dengan motif yang seperti ini teman-teman ya. Segitiga siku-siku motifnya, maka saya sebut peci tapestry Pitago. Oke, peci ini ukurannya untuk dewasa ya, remaja juga bisa. Bagian atasnya seperti ini, sedangkan motifnya seperti ini. Nah, kita ukur dulu teman-teman ya. Untuk diameter bagian atas ini 16,5 sampai 17 cm. Kalau untuk tingginya peci ini sekitar 16,5 cm. Nanti seperti biasa untuk tutorial peci saya bagi menjadi dua. Ada tutorial untuk bagian atas pecinya, ada juga yang untuk badan pecinya. Khusus untuk bagian atas pecinya nanti ada juga video terpisahnya, siapa tahu teman-teman mau menggabungkannya dengan jenis motif-motif yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu membuat slip knot, kemudian lanjutkan membuat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama di sini tadi. Ini untuk membuat ringnya. Kemudian kita akan membuat round 1 R1 2CH dulu ya. Lanjutkan mengisi bagian ring yang sudah kita buat tadi dengan 12 DC. Teman-teman, 2CH awal ini selalu dibawa. Teman-teman, untuk 2CH awal ini selalu akan kita buat sebagai pengantar awal round. Sedangkan slip stitch nanti akan selalu berada di atas DC pertama. Ini 12 DC sudah jadi, kita slip stitch dulu di atas DC pertama. Selesai untuk R1 dengan jumlah stitch 12 DC. Kita ke R2 2CH, kemudian isi setiap lubang stitch ya. Kepala DC-nya ini yang ini kita isi dengan 2 DC atau increase. 2 DC-nya di dalam satu lubang. 2 DC lagi, lanjut lagi di sebelahnya 2 DC. Oke, seperti ini ya, 2 DC di dalam satu lubang. Teman-teman lanjutkan. Setelah increase yang terakhir, 2 DC yang terakhir, kita slip stitch di DC pertama. Ini jumlah stitchnya 24 DC. Lanjut lagi ke round 3 2CH, kemudian di tempat yang sama dengan 2CH tadi kita isi 1 DC saja. Kemudian ke sebelahnya kita isi 2 DC. Jadi rumus pada pola tulisnya itu 1 DC 2 DC atau IV. I untuk 1 DC dalam satu lubang, V untuk 2 DC di dalam satu lubang. Lanjutkan sampai berkeliling membuat IV. Karena di R4 nanti kita mau buat pakai benang B, jadi pada akhir R3 kita lakukan pergantian warna. Boleh dengan cara ini teman-teman ya, atau boleh juga di slip stitch dulu baru kemudian ganti warna, boleh. Nah, ini saya akan coba ganti warna dulu sebelum slip stitch. Oke, selesai untuk R3 dengan jumlah stitch 36 DC. Kita akan masuk ke R4. Di R4 ini
kita hanya memakai benang B saja. Jadi setelah 2CH, kita buat 1 DC di tempat yang sama dengan 2CH. Benang A nya kita tinggal di awal, jadi nggak ikut jalan. Yang ikut jalan hanya sisa benang, supaya sekalian merapikan. Buat 1 DC lagi. Kemudian di sebelahnya buat 2 DC. Jadi rumusnya untuk R4 ini adalah 2IV 2 kali 1 DC lalu di sebelahnya 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang. Jadinya seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Setelah 2 DC terakhir, kita slip stitch di atas DC yang pertama sambil menaikkan benang A yang tadi kita tinggalkan di awal. Selesai untuk R4, jumlah stitchnya ada 48 DC. Kita akan ke R5. Di R5 ini mulai menggunakan teknik tapestry-nya. Jadi ada 2 warna yang akan berjalan bergantian di dalam 1 putaran. Awali dulu dengan 2CH, kemudian kita buat teknik tapestry ya. Jadi benang A nya ikut jalan, kita selipkan dulu di belakang. Kita buat dengan benang B 1 DC sebanyak 2 kali. Di DC yang kedua kita lakukan pergantian warna. Masukkan warnanya, lalu kita buat 1 DC lagi, lewati 2 loop saja, sisakan 2 loop, kita ganti warna lagi. Masuk warnanya, kemudian di sebelahnya kita buat V 2 DC sekaligus. Round 5 ini sebenarnya rumusnya adalah 3IV, tapi I nya kita bagi-bagi. Ada 2 I dengan benang B, 1 I dengan benang A, V nya dengan benang B. Kita ulangi lagi, membuat 2 IB, di I yang kedua kita lakukan pergantian warna benang, kemudian buat 1 IA, lewati 2 loop saja seperti ini. Lanjutkan mengganti warna benang, kemudian di sebelahnya kita buat V 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang dengan benang B. Jika tutorial ini terlalu cepat, teman-teman silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kecepatan pemutaran 0,75 atau 0,5 kali ya. Silakan diteruskan. Kita akan membuat V terakhir dengan benang B. Kemudian slip stitch di atas DC pertama. 2CH. Oke, kita lihat dulu hasil dari pengerjaan round 5 tadi. Jika hasilnya terlalu melengkung, teman-teman harus merenggangkan dengan cara di flatkan, ditarik-tarik supaya datar ya. Nah, gitu. Jangan terlalu tarik juga, biar agak datar gitu. Jangan terlalu lengkung. Kalau terlalu lengkung nanti hasil pecinya kurang bagus ya. Oke, round 6 2CH sudah. Kita buat 2I 2 kali 1 DC dengan benang B. Pada DC kedua ganti warna, nanti kita akan menambah hitungan pada 1 DCA ini menjadi 2 DC, atau rumusnya kita ganti menjadi V. Buat 2 DC di dalam 1 lubang. Pada DC kedua ganti lagi warna benang dengan benang B, buat 2 kali 1 DC.
Lanjut kita ulangi lagi seperti di awal, masih dengan benang B membuat 2i, ganti warna, buat V dengan benang A, ganti warna lagi, buat 2 kali 1 DC dengan benang B. Jika sudah diulang-ulangi rumus pada pola tulisnya, nanti motif yang akan muncul seperti berikut. Pada akhir round nanti ada 1 DC, selesaikan, tidak perlu mengganti warna benang karena di awal round selanjutnya kita masih tetap pakai benang B ya. Slip stitch di atas DC pertama. Selesai, kita lanjutkan ke round 7. Di round 7 nanti bagian yang benang A ini akan semakin lebar teman-teman ya. Tetap awali dengan 2 CH. Kemudian kita buat 2 DC dengan benang B. Di DC kedua ganti warna benang, kita akan memakai benang A supaya segitiga pada benang A ini akan semakin lebar. Buat 1 I dulu dengan benang A. Kemudian buat V di sebelahnya. Ganti warna benang. Lanjutkan membuat 2 kali 1 DC. Jadi rumus pola tulis pada round 7 ini adalah 5IV. Kita ulangi lagi ya. Buat dulu 3I, 2I dengan benang B, 1I dengan benang A. Kemudian kita buat V di sebelahnya. Ganti warna benang. Lanjutkan nanti membuat 2 kali 1 DC atau 2I. Nanti kalau sudah diulang-ulangi teman-teman, motif yang terlihat nanti 4I dengan benang B, 1I benang A, lalu V dengan benang A. Jadinya nanti seperti ini. 1 DC lagi dengan benang B di akhir round. Tidak perlu mengganti warna benang ya. Selesaikan 1 DC-nya, kemudian slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk round 7. Kita lanjutkan ke round 8. Awali 2 CH. Di round 8 ini kita hanya memakai benang B, jadi benang A kita tinggalkan di awal round. Kita di sini akan membuat rumusnya 6IV. Jadi di round 8 kita buatnya 6IV. Buat 6 kali 1 DC dulu. Ini sudah 6, kemudian di sebelahnya buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Teman-teman lakukan pengulangan membuat 6 IV sampai nanti berkeliling. Di akhir round kita buat V yang terakhir. Ganti warna benang. Kemudian kita slip stitch di atas DC yang pertama sambil naikkan benang B-nya ya. Ini sudah selesai chain 2.
Hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa direnggangkan dulu supaya bagian atas ini tidak terlalu melengkung. Kita lanjutkan ke round berikutnya. Di round 9 kita hanya memakai benang A. Jadi benang B nya kita tinggalkan di awal round. Nggak ikut dijalankan ya, ditinggal aja. Round 9 ini rumusnya 7IV. Tadi kan 6IV. Terus yang ini jadinya 7IV. 7 kali 1 DC, kemudian V 2 DC di dalam satu lubang. Nah, seperti ini ya. Silakan teman-teman ulangi membuat 7 kali 1 DC lalu 2 DC dalam satu lubang. Ini 2 DC yang terakhir, slip stitch di atas DC yang pertama. Jangan lupa naikkan juga benang B-nya nanti ya. Oke, hasil akhirnya seperti ini sampai round 9. Kita lanjutkan ke round 10. Ini adalah round terakhir. Untuk part A, lingkar kepala 53 hingga 56 cm, maksimal 56. Oke, setelah 2 CH kita buat 8 IV, 8 kali 1 DC, lalu 2 DC di dalam satu lubang. Hanya gunakan benang A, benang B kita tinggalkan di awal round. Silakan teman-teman ulangi membuat 8 IV sampai berkeliling. Oke, akhir round slip stitch di atas DC pertama ya. Saya balik lagi ke warna asal. Ini udah selesai semua. Kita lihat diameternya. Di sini ada 16,5 cm. Ini tarikannya lumayan kencang dengan hakpen nomor 4 ya. Kalau teman-teman dengan tarikan yang sedang dan memakai hakpen nomor 5, round 10 ini diameternya akan lebih besar lagi. Selesai untuk bagian atasnya, kita akan ke part B, yaitu membuat motif badan pecinya. Baris pertama dan baris kedua nanti pada bagian badan pecinya ini hanya kita buat dengan benang A dan mengisi setiap lubang stitch dengan 1 DC saja. Di part B, badan peci, tidak ada lagi penambahan hitungan teman-teman. Jadi pastikan round terakhir di part A tadi itu bisa dibagi habis dengan kelipatan motif yang akan dipakai nanti. Di sini untuk kelipatan motifnya saya pakai kelipatan 5. Jadi round 10 tadi kita sudah membuat 120 DC, maka R1 dan R2 pada bagian motif badan pecinya juga berisi 120 DC. Tidak boleh ada penambahan ya. Silakan lanjutkan sampai selesai baris keduanya. Setelah menyelesaikan baris kedua, slip stitch ya. Untuk baris ketiga, kita akan menggunakan benang B. Nah, ini boleh teman-teman ganti warnanya setelah melakukan slip stitch. Di benang B, ini sama isinya dengan R1, R2 tadi ya. Kita hanya membuat 1 DC di setiap lubang stitch. Benang A tidak usah ikut, karena baris ini sepenuhnya hanya menggunakan benang B. Belum ada motif tapestry-nya. Lanjutkan membuat 1 DC di setiap lubang sampai nanti baris ketiga ini selesai. Baik, kita sudah di ujung baris ketiga, slip stitch di atas DC pertama.
Hasil round 3-nya seperti ini. Kita lanjut ke baris keempat. Di baris keempat kita mulai membuat tapestry-nya teman-teman ya. Masih dengan benang B, buat 4 kali 1 DC. Ganti warna, lalu buat 1 DC dengan benang A. Jadi rumusnya untuk baris kelima 4B 1A, 4 kali 1 DC dengan benang B, lalu 1 kali 1 DC dengan benang A. Motif yang terlihat nanti akan seperti ini jika sudah diulang. Setelah 1A terakhir di akhir round, ini kita selesaikan 1 DC-nya ya. Lalu slip stitch dengan benang A untuk menyelesaikan baris keempatnya. Lanjut ke baris kelima, kita buat 2 CH dulu, kemudian 1 DC dengan benang A di tempat yang sama dengan 2 CH tadi. Lewati 2 loop saja. Lakukan pergantian warna benang. Kemudian lanjutkan membuat 3 kali 1 DC dengan benang B. Ganti warna benang, kemudian di sebelahnya kita buat 1 DC dengan benang A sebanyak 2 kali. Ganti warna benang, ulangi lagi membuat 3 kali 1 DC dengan benang B. Ganti warna benang lagi, buat 2 kali 1 DC dengan benang A. Ganti warna benang lagi, lalu lanjutkan lagi rumusnya seperti tadi ya, 3IB 2IA. Motif yang akan muncul seperti ini. Di akhir round, setelah ganti warna benang, kita buat 1 DC dengan benang A, selesaikan tanpa ganti warna. Slip stitch di atas DC pertama. Oke, selesai. Untuk baris kelima, kita ke baris keenam, 2 CH dulu, kemudian kita buat 2 IA, 2 kali 1 DC dengan benang A. Di DC yang kedua, lakukan pergantian warna benang. Lanjutkan dengan membuat 1 DC 2 kali dengan benang B. Ganti warna benang lagi, buat 3 kali 1 DC dengan benang A. Ganti lagi warna benangnya, buat 2 kali 1 DC dengan benang B. Ganti warna benang lagi, 3 kali 1 DC dengan benang A. Oke, kalau sudah selesai, nanti motif yang timbul akan seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Pada akhir round 6 nanti ada 1 DC dengan benang A.
Selesaikan DC-nya, jadi tidak ada pergantian warna benang ya. Slip stitch di atas DC yang pertama. Kita akan lanjutkan ke baris ke-7. Tetap 2 CH dulu. Kemudian kita buat 3 kali 1 DC dengan benang A. Di DC yang ketiga ganti warna benang, buat 1 DC B, ganti lagi warna benang, lanjutkan dengan membuat 4 DC A. Pada DC keempat ganti lagi warna benang, buat 1 DC B, ganti lagi warna benangnya, kita akan buat lagi 4 DC A. Nah, ini nanti akan kelihatan yang segitiga warna A makin melebar, yang segitiga dengan warna B makin kecil runcing ya. Oke, silakan dilanjutkan. Di akhir round jangan lupa 1 DC A dulu diselesaikan, boleh juga ganti warna dulu, kemudian slip stitch. Karena pada round 8 nanti kita hanya akan memakai benang warna B saja. Motif intinya sudah selesai ini sampai di sini ya. Round 8 kita akan membuat yang sama dengan round 3 tadi. 2 CH, kemudian isi setiap lubang stitch dengan 1 DC menggunakan benang B berkeliling. Benang A-nya tidak ikut lagi ya, karena tidak dipakai. Jadi kita tinggalkan di awal round. Di akhir round silakan slip stitch di atas DC pertama, benang B-nya kemudian sudah boleh dipotong teman-teman ya, karena tidak kita gunakan lagi setelah ini. Untuk round 9 badan motifnya kita hanya membuat 1 DC berkeliling dengan benang A saja. Seperti tadi di akhir round kita slip stitch di atas DC yang pertama. Teman-teman, untuk motifnya sudah selesai semuanya. Kita akan buat tepian untuk pecinya ya. Tepiannya ini seperti biasa hanya SC yang berkeliling. Boleh teman-teman buat 2 hingga 3 baris, atau sesuaikan dengan tinggi peci yang teman-teman inginkan. Nanti di akhir round itu selalu slip stitch di atas SC yang pertama ya. Silakan teman-teman lanjutkan buat 2 baris atau 3 baris. Jika bagian listnya ini SC berkeliling tadi sudah selesai, saya di sini memakai 2 baris saja. Silakan teman-teman slip stitch, kemudian potong benang dan dirapikan lagi ke bagian dalam. Merapikannya silakan dengan hakpen atau dengan jarum sulam teman-teman ya. Rapikan serapi mungkin. Ingat, kalau untuk peci atau topi jangan pernah membakar benang yang berbahan polyester di bagian dalam seperti ini, karena itu akan menyebabkan sisa benang yang dibakar tadi menjadi keras dan tajam, bisa melukai kulit kepala. Baik teman-teman, pecinya sudah selesai, berarti tutorialnya juga sudah selesai. Jika teman-teman menyukai video tutorial dari channel kami, silakan beri like, komentar,
dan subscribe channelnya, nyalakan notifikasi loncengnya, oke? Karena insya Allah seterusnya akan ada banyak video-video menarik untuk kita sama-sama belajar merajut di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.